Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Nisar untuk semua teman-teman saya pembelajar hebat dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang PPT yang merupakan salah satu media atau game edukatif dan interaktif yang dapat membantu kita untuk berinovasi serta berkreasi dalam menyusun media ajar yang dapat menumbuh kembangkan potensi, semangat, serta antusias siswa dalam proses belajar mengajar. Serta di era yang sekarang ini di mana kita para guru dituntut untuk selalu cakap berteknologi sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai fitur-fitur apa sih yang ada di Flippity, ada baiknya kita mengetahui apa itu Flippity. Jadi, Flippity itu adalah aplikasi gratis berbasis web yang dapat mengkonversi atau mengubah konten dari template di Google Sheet menjadi aktivitas atau permainan edukatif yang dapat diakses melalui laman web. Menariknya, beberapa game yang ada di fitur-fitur Flippity ini dan aktivitasnya itu dapat dicetak. Tersedia total 27 game dan jenis aktivitas edukatif yang dapat dibuat menggunakan Flippity. Nah, kita beralih ke Flippity yang pertama atau fitur Flippity yang pertama, yaitu Flippity Flashcard. Jika Anda para guru ingin membuat flashcard online yang dilengkapi audio, jadi flashcard yang ada di Flippity ini, flashcardnya dilengkapi dengan audio. Media ini juga dapat digunakan untuk mengenalkan konsep-konsep awal terkait topik yang akan disampaikan. Kumpulan flashcard yang dibuat secara otomatis juga dapat dibuat permainan mencocokkan dan dapat dicetak dalam bentuk kuis. Dan fitur yang kedua itu namanya Flippity Quizo. Flippity Quizo ini merupakan permainan layaknya yang sering ditemukan di layar televisi. Permainan ini akan lebih seru dimainkan atau cocok dimainkan dalam bentuk kelompok layaknya cerdas cermat. Setiap soal memiliki skor yang berbeda tergantung dari tingkat kesulitan soal itu sendiri dan dapat dipilah berdasarkan topik yang kita ajarkan atau subtopik yang kita pelajari pada hari ini atau pada hari yang kita mengajar. Nah, yang ketiga itu ada namanya Flippity Random Name Picker. Flippity Random Name Picker ini jika Anda berencana membagi siswa ke dalam beberapa kelompok secara acak dan cepat, atau juga Anda ingin membuat daftar antrian dari nama-nama siswa, cukup Anda salin dan tempel daftar nama siswa yang ada di dalam kelas lalu masukkan ke dalam aktivitas ini dan akan dengan otomatis membentuk kelompok dengan acak, cepat, dan tepat. Dan yang keempat itu ada namanya randomizer atau Flippity Randomizer. Ini dapat digunakan jika Anda menginginkan siswa lebih mahir dalam berkomunikasi lisan maupun tulisan. Anda dapat menyediakan beberapa kata penolong tentang siapa, apa, mengapa, di mana agar mereka bisa mengembangkan ide lebih lanjut untuk berkomunikasi. Dan yang selanjutnya ada namanya virtual breakout atau disebut juga namanya Skemiverhan. Seperti kuis isian singkat yang dapat digunakan sebagai review pelajaran atau exit ticket, soal ini juga dapat disusun berurutan atau dijawab secara acak. Jadi cara kerjanya yaitu siswa tinggal mengklik link yang kita berikan, kemudian mengklik gembok, lalu akan muncul soal. Apabila soal yang dijawab oleh siswa itu benar, maka gembok selanjutnya itu akan terbuka. Tetapi jika soal yang dijawab oleh siswa itu salah, maka gembok selanjutnya itu tidak akan terbuka. Seperti itu model permainan yang ada di Flippity Virtual Breakout. Nah, sekarang kita beralih ke Flippity Board Game. Seperti yang ada di layar tampilan, papan permainan virtual ini dapat dimainkan secara berkelompok, layaknya ular tangga, maupun ludo. Kocok dadu, lalu jawab pertanyaan yang ada pada kotak sesuai dengan nomor dadu yang muncul. Yang berikutnya ada namanya Flippity Manipulatif. Ini bisa kita gunakan ini jika kita ingin mengkategorikan sesuatu sesuai misalnya sesuai manfaat atau sesuai fungsinya. Ini juga merupakan media yang sangat fleksibel untuk menampilkan beberapa kata kunci sebagai media brainstorming.
Pengguna juga dapat melakukan drag and drop kata kunci tersebut ke dalam bidang yang tersedia, bisa dalam bentuk kolom, diagram Venn, dan lain sebagainya yang ada di dalam fitur Flipiti manipulatif. Dan yang ke-8 itu ada namanya Flipiti Matching Game. Flipiti Matching Game ini dapat dibuat berupa pasangan berupa teks maupun gambar. Anda dapat mengaktifkan audio agar teks dilafalkan oleh sistem. Yang ke-9 namanya Flipiti Connector Game. Fitur game ini menyiapkan 9 kotak yang akan diisi X atau O jika pertanyaan terjawab dengan benar dan menang ketika terbuat garis lurus dari 3 jawaban benar secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Lalu Anda bisa membuat soal dari pelajaran Anda lalu dimasukkan ke dalam permainan tic-tac-toe. Nah, fitur selanjutnya itu namanya Flipiti Bingo. Flipiti Bingo ini sangat seru jika dimainkan dalam kelompok. Tuliskan pertanyaan atau topik dalam game ini, lalu cetak dan bagikan ke kelompok. Pemain lalu memainkan game bingo ini. Yang selanjutnya itu Flipiti Timeline. Flipiti Timeline ini digunakan untuk menyusun peristiwa sesuai dengan kejadian. Sangat cocok untuk menceritakan sejarah maupun kronologi sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menjelaskan riwayat hidup atau biografi atau bahkan untuk agenda akademik di sekolah. Kalau saya biasa menggunakan Flipiti Timeline pada topik recount text, karena kalau di recount text itu saya siswa diajak untuk memperkenalkan peristiwa atau meruntut peristiwa dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Jadi Flipiti Timeline ini sangat cocok bagi saya guru bahasa dalam memperkenalkan recount text. Dan yang kedua dan yang selanjutnya yaitu Flipiti Leaderboard. Flipiti Leaderboard ini untuk membuat papan klasmen yang dapat diadopsi dari nilai tugas dan keaktifan siswa yang dapat diakses dari smartphone. Yang selanjutnya ada namanya Flipiti Badge Tracker. Ini biasa digunakan untuk membuat halaman yang berisi raihan badge para siswa, lalu guru bisa menggamifikasikan pembelajaran dengan aktivitas ini. Nah, dan yang selanjutnya ada namanya Flipiti Typing Test. Flipiti Typing Test ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan mengetik, masukkan konten pelajaran agar diketik ulang oleh siswa. Kecepatan dan akurasi pengetikan akan dihitung dan terekam secara otomatis. Yang selanjutnya itu yang ke-15, ada namanya Flipiti Spelling Word. Sangat menarik untuk topik pelajaran spelling atau mengeja kosakata bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan bahasa asing lainnya. Kata-kata yang kita input akan dilafalkan secara otomatis oleh sistem. Nah, dan yang selanjutnya ada namanya Flipiti Word Search. Flipiti Word Search ini adalah temuan kata dari kumpulan huruf yang telah diacak dengan arah vertikal, horizontal, atau diagonal, dicetak dan diberikan ke siswa. Yang selanjutnya itu namanya Flipiti Crossword Puzzle atau dalam bahasa Indonesianya namanya TTS atau teka-teki silang. Media pembelajaran ini digunakan untuk membuat TTS dari materi pelajaran Anda menggunakan tipe game ini, cetak dan bagikan ke siswa untuk dikerjakan sebagai bahan review. Yang selanjutnya itu yang ke-18 yaitu Word Scramble. Untuk menata ulang susunan kata yang kita input, game ini didesain untuk dicetak, bukan dimainkan secara online. Nah, dan yang ke-19 ini ada namanya Flipiti Snowman. Snowman tebak kata dengan model permainan hangman. Selanjutnya ada namanya Wordmaster. Pernah memainkan Wordle yang belakangan sedang viral? Pemain memiliki 6 kesempatan untuk menebak kata yang dimaksud. Di warna abu-abu berarti kata tersebut tidak muncul pada kata yang dimaksud, dan warna kuning itu berarti huruf tersebut ada, namun tidak pada posisi yang benar. Warna hijau berarti tebakan Anda benar dan berada di posisi yang benar. Dan yang selanjutnya adalah progress indikator untuk menyusun grafik indikator kemajuan siswa.
Yang berikutnya itu yaitu word cloud, untuk menampilkan kata-kata dalam bentuk word cloud atau awan kata seperti yang dilihat di layar. Contohnya itu adalah contoh dari word cloud. Kemudian yang selanjutnya ada Flippity Fun with Fonts. Ini jika kita ingin menulis dalam tulisan artistik berbagai macam model dan warna. Jadi kata-katanya bisa diinput dan dapat disimpan maupun dicetak. Dan yang selanjutnya itu ada namanya Flippity Metaclips, digunakan untuk membuat permainan kata yang menyediakan template cerita dengan mengisi bagian yang kosong. Jadi ini sangat berguna bagi kita guru untuk menumbuh kembangkan potensi siswa dalam menganalogikan atau mengkreasikan bacaan mereka. Dan yang selanjutnya itu ada namanya Flippity Turnamen Battle, yaitu ini untuk membuat turnamen sistem gugur dari nama-nama siswa maupun kelompok. Manfaatkan aktivitas ini untuk melengkapi game-game lain di Flippity. Nah, dan yang ke-26 ini adalah yang paling sering saya aplikasikan di ruang kelas saya, yaitu namanya Flippity Sertifikat Quiz, di mana ini adalah quiz online dari soal pelajaran. Setiap pemain yang selesai menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan sertifikat elektronik secara otomatis. Nah, dan yang terakhir ini sangat baik digunakan, yaitu Flippity Self Assessment, di mana sekarang kita lagi masa transisi ke kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu ada namanya refleksi mandiri. Jadi self assessment di Flippity ini sangat baik kita aplikasikan apabila kita ingin melihat refleksi mandiri dari siswa tersebut. Flippity self assessment ini untuk membuat kuis assessment mandiri yang dapat diakses secara online. Berikut tutorial salah satu media edukatif, yaitu Flippity Sertifikat Quiz. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Setelah kita membahas mengenai fitur-fitur yang ada di Flippity secara detail di slide-slide sebelumnya, nah sekarang mari kita coba aplikasikan salah satu fitur media pembelajaran yang ada di Flippity. Pertama-tama buka dulu Google Chrome-nya yang ada di desktop teman-teman sekalian. Setelah muncul layar beranda Google seperti ini, tinggal klik di URL-nya Flippity, lalu enter. Kemudian klik Flippity Net Flashcard and Other Resources for Educators. Nah, di sini dapat teman-teman sekalian lihat bahwa ada 27 jenis media ataupun game edukatif dan interaktif yang dapat teman-teman sekalian gunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat kuis ataupun game yang interaktif di dalam kelas. Ke-27 fitur ini telah tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Sekarang saya akan mencoba berbagi tutorial bagaimana sih cara membuat Flippity Sertifikat Quiz. Jadi tutorial kali ini adalah Flippity Sertifikat Quiz. Jenis media pembelajaran yang Flippity Sertifikat Quiz ini biasa saya gunakan di dalam model pembelajar di proses belajar mengajar saya di ruang kelas. Karena menurut saya menggunakan model seperti ini sangat membantu siswa untuk membangun antusias mereka dan semangatnya, karena apabila siswa menjawab segala pertanyaan yang saya buat dengan baik dan benar, maka setelah mereka mensubmit response atau mengumpulkan jawaban-jawaban mereka, maka secara otomatis apabila jawaban mereka semua benar, secara otomatis sertifikatnya akan muncul langsung di handphone mereka. Yang di sini kita bisa lihat ada demo. Demo ini adalah hasil yang sudah jadi. Apabila teman-teman sekalian mau mencoba menggunakannya, langsung klik saja demo. Ini yang sudah jadi, dan apabila kita ingin membuat atau membaca petunjuk-petunjuk penggunaannya, langsung kita klik saja instruction. Yang ini semua adalah petunjuk atau instruction dalam menyusun pertanyaan atau menyusun games di Flippity.
Tapi di sini pertanyaannya masih di sini petunjuk-petunjuknya masih dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita coba buat yang baru, atau kita coba buat quiz melalui sertifikat quiz ini. Kita klik this template. Lalu klik buat salinan. Oh iya, kalau dalam bahasa Inggris buat salinan itu namanya make a copy. Next, di sini sudah terlihat layar sel aktif dari sertifikat quiz, Flippity sertifikat quiz. Nah, yang layar biru ini atau sel yang warna biru ini tidak boleh diubah atau diedit. Jadi dia ini tidak boleh diganggu gugat. Nah, di sini saya akan mencoba membuat 3 jenis pertanyaan berbeda di Flippity quiz ini. Kenapa ada 3 jenis? Karena yang pertama itu saya akan mencoba mencontohkan tutorial membuat pertanyaan yang berbentuk teks atau yang hanya tulisan saja seperti ini, dan pertanyaan yang dapat memuat video online dari YouTube. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan yang memuat gambar-gambar online. Nah, langsung saja kita coba buat yang pertanyaan yang pertama. Q ini adalah questions atau pertanyaan, A ini adalah answer atau jawaban, dan ini adalah jawaban, terus ada bintang kecil ini adalah jawaban benar dari pertanyaan yang kita buat. Nah, coba kita buat salah satu contoh pertanyaannya. Misalnya contoh pertanyaannya itu yang berbentuk teks dulu, yang mudah dulu, yang berbentuk teks. Misalnya pertanyaannya, siapakah presiden kita saat ini? Nah, pertanyaannya ini namanya pertanyaan berbentuk teks. Di sini kita tulis saja SBY, kemudian di sini kita tulis Jokowi. Oke. Nah, ini karena sudah dituliskan bintang kecil jadi sudah benar. Next, kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Oh iya, ini opsi jawabannya ini bisa lebih dari 2, mau 4, mau 3, mau lebih dari 5, terserah dari teman-teman sekalian. Tapi di sini saya buat 2 saja. Nah, selanjutnya kita buat pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini akan memuat video YouTube atau video online. Kita buatkan dulu pertanyaannya. Misalnya, pertanyaannya adalah kegiatan apa yang ditunjukkan oleh video berikut. Nih, kegiatan apa yang ditunjukkan oleh video berikut. Nah, sebelum kita mencari video YouTube-nya atau mengcopy paste link address dari video YouTube, pertama-tama kita tulis dulu, ini wajib ya, wajib, ini keharusan. Kita tulis dulu di sini, ini buka kurung yang seperti ini, lalu harus buka kurung seperti ini, kita tulis itu dua kali. Lalu kita cari video YouTube-nya. Nah, di sini misalnya video YouTube-nya tentang kegiatan ini, gotong royong. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal klik kanan, lalu kita copy link address video YouTube-nya, lalu kita pindah kembali ke sel Flippity, lalu di sini kita langsung saja copy paste, kemudian tutup kembali pakai bracketnya 2 kali ya. Nah, sebelum kita pindah, di sini saya akan memberitahukan bahwa link dari video YouTube itu kalau di Flippity harus diedit terlebih dahulu. Jadi yang disimpan itu hanya yang ini saja, yang huruf di belakang ini saja yang hanya disimpan. Jadi yang ini kita ubah, yang ini kita buang, terus kita ganti menjadi youtube.b/. Ingat ya, jadi linknya itu harus diedit dulu, karena kalau teman-teman tidak mengedit link video YouTube ini, maka video ini tidak akan tampil di soal peserta didik atau siswa kita. Jadi link ini harus kita edit dulu seperti ini, kita simpan kata di ujung belakang ini, lalu kita hapus sebagiannya di depan dan kita tulis
U2.b plus slash. Jadi ini harus diubah dulu linknya, karena kalau tidak diubah videonya tidak akan tampil di pertanyaan siswa yang kita berikan. Terus kita tuliskan daftar jawabannya di sini. Misalnya jawaban pertamanya karena dia kegiatan gotong royong, berarti kita tuliskan jawaban benarnya misalnya kegiatan sosial. Terus jawaban pengecohnya misalnya kegiatan ekonomi. Nah, karena kegiatan sosial yang benar, jadi kita tinggal tambahkan ini bintang kecil di atasnya A. Jadi dia ini adalah jawaban yang benar dari pertanyaan yang kita buat. Nah, pertanyaan yang memuat video online sudah selesai. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang memuat gambar online. Kita buatkan dulu pertanyaannya. Di bawah ini, misalnya pertanyaannya di bawah ini yang merupakan kegiatan online work adalah ya, bawah ini yang merupakan kegiatan online work adalah, berarti pertanyaannya dalam bentuk gambar ya. Misalnya pertanyaannya, nah sama seperti di video YouTube tadi, di sini juga kita harus buka kurung dulu seperti ini. Karena kita memuat gambar online, tentunya di sini kita harus tulis ini dulu sebelum kita mengcopy paste link address dari gambar online yang kita pilih. Kita buka kurung seperti ini 2 kali, lalu tulis image, kemudian titik 2, kemudian kita cari gambar yang kita ingin gunakan. Nah, gambarnya di sini saya sudah siapkan. Yang ini gambar pertama, kita copy link address, kemudian kita kembali ke selnya Flipiti, lalu kita pastekan kembali. Lalu kita tutup kembali pakai buka kurung bracket yang seperti ini 2 kali. Nih. Nah, di sini di gambar Flipiti ini tidak ada yang perlu kita edit. Kita hanya perlu menambahkan image di sini. Tetapi bentuk file atau bentuk gambar dari gambar yang kita upload harus berbentuk JPG, bisa juga berbentuk JPEG, harus berbentuk PNG, bisa berbentuk web, dan bisa berbentuk GIF. Jadi gambar-gambar yang kita pilih secara online pastikan dulu. Jadi teman-teman pastikan dulu gambar yang teman-teman mau copy paste itu bentuknya harus JPG, JPEG, PNG, web, atau GIF. Bagaimana cara melihatnya? Jadi kita lihat di sini, ini ada di ujung tulisan ini bentuknya JPEG. Di sini bisa saja bentuknya PNG, atau bisa saja JPEG, atau bisa saja web, atau bisa saja GIF. Jadi selain dari gambar, selain dari bentuk JPG, JPEG, PNG, web, dan GIF, maka gambarnya tidak akan terbaca di soal atau di pertanyaan murid-murid kita nantinya. Jadi pastikan dulu bahwa gambarnya berbentuk seperti yang saya sebutkan tadi ini, berbentuk kelima ini. Bisa berbentuk JPG, bisa berbentuk JPEG, bisa berbentuk PNG, web, GIF. Caranya lihat di ujung seperti ini. Nah, sekarang kita cari yang gambar keduanya. Jangan lupa tulis dulu buka kurung 2 seperti ini, lalu klik image, kemudian kita cari gambarnya. Yang ini kita klik kanan, lalu kita copy link address, pindah kembali ke sel Flipiti, lalu di sini kita copy paste saja langsung, Ctrl P, nih kita Ctrl P, paste. Nah, ini bentuknya JPEG juga. Nih. Jadi ingat ya, sebelum mencari gambar atau memuat gambar online, pastikan dulu bahwa gambar yang teman-teman pilih itu sudah berbentuk JPG, JPEG,
PNG, GIF, atau web. Dan ingat, tuliskan image terlebih dahulu, karena apabila teman-teman tidak menuliskan seperti ini, walaupun bentuknya JPEG atau JPG atau PNG atau web, maka gambarnya juga tidak akan terlihat. Jadi pastikan semua persyaratan dalam memuat gambar online harus lengkap, karena apabila satu saja syarat tidak terpenuhi, maka gambarnya tidak akan muncul di pertanyaan siswa. Oke, nah pertanyaan kita sudah selesai. Yang pertama yang berbentuk teks, yang kedua yang memuat video YouTube, dan yang ketiga yang memuat gambar online. Kita buatkan dulu di sini daftar pertanyaan yang benarnya yang ini, jadi kita tambahkan bintang kecil. Nah, gimana nih caranya kita mau memberikan ke siswa? Oke, sebelum kita publish, kita klik dulu yang bagian di bawah sini. Ini ada di bawah sini, di bawah tulisan itu, di bawah share ada option. Nah, ini kita setting dulu atau kita atur dulu. Misalnya quiz name-nya, quiz name ini nanti kita ubah, misalnya kita tulis di sini quiz 1, supaya nanti kalau muncul pertanyaan ke siswa itu namanya quiz 1. Nah, ini yang shuffle questions ini acak pertanyaan, kalau yes. Terus kalau yang shuffle choices ini acak jawaban, kalau misalnya nggak mau acak jawaban tinggal klik di sini no. Di sini misalnya email result, misalnya teman-teman ingin jawaban atau hasil pekerjaan siswa itu muncul di email teman-teman sekalian secara otomatis, tinggal klik yes. Tapi kalau teman-teman sekalian tidak mau, tinggal klik saja langsung no, tadi kayak gini. Tapi kalau yes, tinggal klik yes. Nah, email name-nya misalnya berarti ini email name dari si pengerja soal atau dari si murid. Mau ada atau tidak? Kalau mau ada tulis yes. Terus nah sekarang ini email address kita sendiri, di mana jawaban itu akan terkirim. Jadi kita tuliskan di sini email address kita. Misalnya email addressnya yaitu misalnya ini ya, kita tulis. Jadi tuliskan email aktif teman-teman sekalian. Misalnya emailnya seperti ini. Nah, sekarang ke sertifikat image. Ini itu model sertifikat yang nantinya akan muncul, yang akan diterima siswa. Model sertifikatnya atau gaya sertifikat ini, kalau teman-teman ingin melihatnya tinggal klik ini. Tetapi kalau tinggal klik ini nanti akan muncul seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak mau, misalnya kurang suka atau kurang puas dengan model sertifikat yang telah disediakan di Flipiti, teman-teman bisa mengeditnya. Teman-teman bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan gaya, atau sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Bisa diedit, tidak serta-merta monoton menggunakan gaya sertifikat yang telah disediakan oleh Flipiti. Nah, setelah ini kita setting, kita atur, sekarang kita klik file yang di atas sini, ada file. Lalu kita klik bagikan, kemudian publishkan ke web, lalu kita klik publish dan kita oke. Lalu kita tutup. Ingat ya, bukan link ini yang di copy. Di sini kita langsung saja tutup. Kemudian kita pindah ke sini, get the link here. Lihat yang di sini. Nah, yang tulisan berwarna biru inilah atau link inilah yang nantinya kita akan berikan ke siswa atau bagikan ke siswa. Jadi apabila siswa sudah mendapatkan link ini, mereka tinggal klik dan mengerjakan soal. Kita contohkan, coba kita lihat hasil dari pertanyaan, dari 3 pertanyaan yang kita buat tadi. Coba kita copy, kita lihat hasilnya ya. Misalnya kita salin, oke. Kita pastekan, kemudian kita enter. Nah, ini tadi nama yang kita setting, quiz 1. Nah, misalnya namanya Mary. Terus kita continue. Nah, ini video yang tadi kita upload. Nih, coba kita putar ya. Nih.
putarkan ini. Nah, ingat video ini atau link video ini kalau teman-teman sekalian mau mengcopy paste, ingat harus diedit terlebih dahulu. Jadi yang diambil itu hanya huruf di ujung-ujung link tersebut. Kita copy paste, kita ganti menjadi u2.b/ karena kalau teman-teman sekalian tidak mengedit terlebih dahulu seperti yang saya contohkan tadi, maka video ini tidak akan terputar atau tidak akan muncul di peserta didik atau di pertanyaan peserta didik. Bangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Kegiatan semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Lalu kita next. Nah, ini di bawah ini yang merupakan kegiatan online work adalah ini. Nah, gambar ini juga tidak akan muncul kalau teman-teman mengupload atau mengcopy paste link address yang bentuk gambarnya bukan berbentuk PNG, JPG, JPEG, web atau GIF. Jadi pastikan dulu bahwa gambar yang teman-teman pilih itu gambarnya sudah sesuai ketentuan yang disiapkan oleh Flipiti. Nah, kita jawab ini lalu kita next. Nah, ini jawaban yang paling mudah. Nih, lalu kita langsung saja submit response. Nah, ini dia. Jadi semua pertanyaan itu harus dijawab dengan benar. Karena apabila ada salah satu saja jawaban yang tidak benar, maka sertifikat ini tidak akan muncul. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila teman-teman tidak kurang puas dengan gaya sertifikat yang seperti ini, maka sertifikatnya ini bisa disesuaikan atau bisa diedit, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, sampai di sini dulu tutorial membuat model atau kuis pembelajaran di Flipiti yang berbentuk sertifikat kuis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial media pembelajaran menarik lainnya. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.